Nah, perkenalkan saya Yuli. Di vlog kali ini saya mau sharing pengalaman atau gejala apa aja sih yang dialami oleh 2 orang anak saya masih berusia balita yang terkena COVID Omicron di tahun 2022. Jadi kita langsung mulai aja ya Bunda. Jadi awalnya yang confirm positif COVID itu adalah suami saya. Karena saya dan kedua orang anak saya itu kontak erat, kita satu rumah, akhirnya diputuskan untuk isoman bareng-bareng. Nah, H+3 dari suami muncul gejala itu, tiba-tiba muncul juga nih gejala di anak saya. Jadi yang pertama itu dua-duanya langsung demam Bunda. Jadi anak saya yang pertama usianya 4,5 tahun dan anak saya yang kedua usianya 3 tahun itu demam. Cuma demamnya agak berbeda. Jadi kalau untuk yang anak yang pertama demamnya itu 38 derajat, dia masih ceria. Nah anak saya yang kedua itu demamnya hampir 39 derajat dan qadarulahnya sampai kejang demam Bunda. Itu tengah malam kejang demam dan ini pertama kalinya dia kejang demam. Karena bingung juga ya, panik masa harus bawa ke dokter tengah malam. Nah ini itu dikasih paracetamol terus, dikompres. Alhamdulillah mulai agak turun. Nah pagi-paginya akhirnya saya konsultasi. Jadi menurut dokter ya udah karena memang sudah lewati kejangnya ya nggak apa-apa. Dipantau lagi apakah anak bakal kejang berulang terus atau enggak. Alhamdulillah nggak ada kejang berulang terus ya. Cuma dari dokter diminta kalau misalnya apalagi anak sudah suspek COVID seperti itu dipantau saturasinya. Nah saturasi itu apa Bunda? Saturasi itu adalah tingkat oksigen di dalam tubuh. Nah ini caranya dengan pakai alat ini ya. Jadi ini gampang banget. Alatnya tinggal ke jempol anak aja ditempel. Terus nanti bakal muncul bacaan saturasi anak atau tingkat oksigen dalam tubuh anak berapa. Kalau misalnya tingkat saturasi anak ketika demam itu di bawah 90, normalnya di atas 90, di atas 95, itu anak wajib langsung dibawa ke dokter atau ke UGD. Karena khawatir memang si virusnya itu udah jalan ke pernafasan anak-anak. Jadi dari dokter minta wajib dipantau secara berkala untuk tingkat saturasinya. Jadi Bunda wajib punya ini ya. Ini namanya oximeter. Nah selain itu kita juga punya ini termometer biasa ya yang untuk memantau suhu anak. Alhamdulillahnya selama 3 hari anak saya itu demam tapi tingkat saturasinya normal. Dia nggak ada sesak, terus udah kayak itu masih ceria, masih mau makan. Jadi dari dokter bilang oke, isomannya dilanjutkan aja di rumah. Nah udah kayak gitu setelah demamnya turun, alhamdulillah langsung muncul gejala yang lain yaitu batuk pilek Bunda. Kalau di anak saya batuk pileknya lumayan cukup lama. Jadi dari dokter dikasih obat itu pertama vitamin D, ini seperti ini, vitamin D yang sirup, lalu imun ped juga dikasih dan obat batuk pilek. Kurang lebih kalau di anak saya itu batuknya sekitar 4-5 hari lah Bunda. Nah setelah hari ke-10 dari muncul gejala, akhirnya saya dan anak-anak inisiatif nih tes antigen ke klinik. Qadarullah ternyata anak saya masih positif di hari ke-10. Dari dokter klinik bilang nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau misalnya masih positif berarti memang masih ada virus di dalam tubuhnya. Cuma yang memang harus dilihat adalah klinis anaknya, apakah klinis anaknya membaik. Alhamdulillah di hari ke-10 itu anak saya udah nggak ada muncul gejala sama sekali Bunda. Jadi udah nggak ada demam, udah nggak ada batuk, udah nggak ada pilek, terus udah benar-benar ceria biasa aja. Udah ceria, banyak makan, banyak ngomong, ya udah kembali seperti semula. Akhirnya dokter bilang kayak gini, pantau lagi 3 hari ke depan apakah anak masih muncul gejala lagi atau enggak. Alhamdulillah selama 3 hari ke depan dari hasil tes itu anak saya nggak ada gejala, jadi benar-benar sehat, nggak demam, nggak batuk, nggak pilek. Alhamdulillah akhirnya isomannya, masa isolasi mandirinya dinyatakan selesai dan dokter bilang nggak usah tes lagi. Nah itu aja sih pengalamannya. Mungkin tiap anak beda-beda ya Bunda, cuma yang harus yang harus kita perhatikan ketika anak confirm COVID, jangan panik Bunda. Takutnya kalau misalnya panik malah jadi ya penanganan anaknya nggak optimal ya. Yang pertama kita harus tenang, langsung konsultasi via online atau misalnya Bunda mau bawa ke dokter juga sebenarnya bisa. Cuma ya pastikan mana dokter yang bisa menerima anak ketika suspek COVID ya. Kalau saya sih dari suami lebih memutuskan untuk anak
konsultasi online aja gitu karena lebih ngerasa lebih aman di rumah.